Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda dan Kadede. Yeay, teman-teman ingat nggak waktu itu kita berdua pernah ngepost sebuah shorts gitu, yang kita tuh di situ ngebahas tentang wibu, ya kan? Nah, surprisingly guys, di situ sangat banyak banget teman-teman yang emang nonton dan komenin dengan antusias banget. Rame Kayak banget ya. iya, ada yang komennya positif, ada yang negatif, dan ada juga di antara kalian yang bilang kayak, wibu jangan sok ngebela diri deh gitu. Ada juga yang ada wibu lari gitu. Kabur gitu. Emang kita gitu ya. Tapi ngomongin wibu gitu ya, wibu, apakah wibu itu semengerikan itu gitu sampai harus lari dari kita? Sampai kita tuh harus kabur gitu. Emang kita Dari wibu? wibu. Nah, Oke. Waduh. Coba kita bahas lagi sedikit mungkin ya, wibu. Gimana sih wibu itu? Ini lagi ya, wibu. Jadi itu kalau berdasarkan yang kita tahu, yang kita pernah baca, itu aslinya tuh wibu ini istilahnya berasal dari kata, kalau yang aku pernah baca ya, weaponist. Weaponist. Ini tuh singkatan dari white dan Japanese. Oke. Gitu. Jadi weaponist tuh merujuk pada orang-orang yang orang-orang asing ya, jadi bukan orang Jepang yang seneng banget, terobsesi banget sama Jepang. Gitu. Oke, kita apakah kita seperti itu? Nah, Ya, pastinya ada spektrumnya ya teman-teman. Jadi obsesi itu seobsesi apa, dan lagi kan kalau kita di sini emang ngajar bahasa Jepang ya. Mohon maaf gitu. Gimana lagi ya? Iya, dan memang kita di sini bidangnya juga Jepang ya, sharing tentang Jepang gitu loh teman-teman. Nih membela diri lagi. Tapi nggak apa-apa guys, karena ini memang menarik banget ya ngomongin soal wibu, karena memang paradigma orang tuh pasti negatif nih tentang wibu. Tapi apakah benar negatif? Kita bakalan coba ngeliat dari kasus-kasus gitu ya teman-teman ya. Kita bakal diskusi sekarang, so pantengin videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita coba sambil diskusi kali ya, sambil ngebahas beberapa case gitu. Tapi sebelumnya ini disclaimer ya, kita di sini tuh nggak mau ngejudge siapapun. Oh pasti. Kita di sini cuma pengen sharing aja kali ya, sambil diskusi juga sama kalian nih. Gitu. Alright. Oke, pertama, Ada kasus apa nih? jadi misalnya tuh ada orang nih yang dari kecil dia emang udah senang nonton kartun-kartun Jepang gitu. Bahkan sampai kayak hari Minggu pagi tuh rela kayak gak mandi, pokoknya nungguin kartun Jepang itu kan suka ada ya dulu dari jam 8 sampai jam 11 pagi gitu. Kayak misalnya Doraemon, Shinchan, terus ada Dragon Ball, Ninja Hattori, Samurai X, wah semuanya itu gitu. Iya. Pagi-pagi kan suka ada. Iya. Dari kecil tuh suka gitu nonton itu. Terus, nah karena dari kecil seneng sama kartun-kartun Jepang, sampai sekarang, sampai dia udah dewasa tuh dia masih seneng sama kayak anime-anime Jepang, misalnya kayak One Piece gitu. Gue banget sih. Sampai dia tuh tiap ada episode baru tuh dia tungguin gitu. Ya, menantikan banget gitu ya. Sekarang kan bisa lihat di internet juga gitu kan. Jadi kayak pokoknya karena sibuk, walaupun sibuk dengan pekerjaannya, kalau di weekend atau di hari libur tuh kayak apa ya, waktu buat nonton anime ini tuh jadi kayak refreshing buat dia gitu, liburan buat dia. Selalu disempetin aja pokoknya ya buat nonton di akhir minggu. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu, Ya. orang ini disebut wibu. Menarik sekali kasusnya, karena kebetulan pasti dialamin juga dong. Karena kita sama-sama kelahiran 90-an ya, pasti ngalamin Minggu pagi tuh nonton ya maraton dari jam 7 mungkin sampai jam 11 itu. Aku juga termasuk ya mengalami itu. Pasti teman-teman juga ada nih yang ngalamin ya. Wah, kalau itu beneran wibu berarti kita semua wibu, guys. Tapi kalau menurut aku ya, pandangan aku ya mungkin ya Hikaru, kalau menurut aku sih itu bukan wibu ya. Karena apa bedanya dengan kita menonton kartun lainnya gitu. Kayak misalkan di stasiun TV lain mungkin ada yang menayangkannya khusus yang barat nih, kartun barat. Iya, mungkin emang ada orang yang lebih suka dengan yang barat atau yang Jepang. Jadi sepertinya sih nggak ada masalah dengan itu ya, karena nggak ngeganggu pekerjaan. Terus dengan kita menonton itu juga nggak mengganggu orang lain juga kan. Hanya kita sendiri menikmatinya karena kita suka, passion aja gitu kan. Aku rasa itu bukan wibu, guys. Nah, kalau misalkan si hal itu tuh mengganggu orang lain atau mengganggu pekerjaan kita, pokoknya ngedistraksi banget deh si kegiatan menonton itu tuh, nah itu baru mungkin bisa dikategorikan wibu mungkin ya. Kayak udah berlebihan banget. Berlebihan, karena salah satu deskripsi dari wibu sendiri pun aku pernah baca tuh adalah orang yang memang menyukai berlebihan gitu loh tentang Jepang, sampai-sampai dia tuh mengganggu orang lain gitu. Iya, nggak ada salahnya dong nonton di Minggu pagi, iya refreshing dong guys. Setuju nggak? Kalau menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah. Aku juga ada kasus buat. Oke, boleh.
Oke, next kasus berikutnya. Jadi ada kayak gini nih teman-teman ya. Ada orang Indonesia, dia punya uang gitu ya banyak. Dan dia tuh pasti sering jalan-jalan dong ke luar negeri, ke Singapura, ke Eropa, Timur Tengah nih, bahkan hampir seluruh negara tuh udah pernah dikunjungin sama orang ini. Tapi beberapa di antaranya, di antara orang yang sering jalan-jalan ke luar negeri, ada nih kenalan aku yang memang dia tuh nyebutin bahwa negara favorit yang pernah dia kunjungi adalah Jepang. Jadi dari semua negara yang dia kunjungin, paling suka tuh Jepang gitu loh. Oke, bahkan dia tuh beneran sampai nyiapin budget khusus gitu supaya bisa ngajak keluarganya traveling ke Jepang every year, setiap tahun banget gitu. Karena sekarang lagi pandemi aja sih memang jadi nggak bisa kesana nih Hikaru kayak gitu. Tapi nih ya, menurut kalian orang kaya yang sampai rela ngabisin waktu 1 kali dalam setahun tuh untuk ke Jepang, siapin budget yang mungkin nggak sedikit untuk bisa bawa keluarganya ke sana, apakah ini bisa disebut wibu atau tidak? Silahkan. Wah, menarik ya. Kasusnya seperti itu. Kalau kayak gitu, kalau menurut aku sih bukan wibu ya kalau kayak gitu. Bukan, oke. Kalau menurut aku, soalnya kayak sama aja kayak misalnya kita seneng traveling nih, terus misalnya kita suka jalan-jalan tiap tahun tuh, setahun sekali kita traveling ke Bali misalnya, atau kita traveling ke kayak Nusa Tenggara misalnya kayak gitu. Dan kita karena seneng, jadi kita nyiapin uang juga gitu ya, budget untuk itu, terus kita luangin waktu juga untuk itu. Jadi kayak, cuman ini tempatnya Jepang gitu. Jadi apa ya? Kayak menurut aku sih enggak. Dan sama sih kayak sebelumnya kayak apa ya? Kesenangan kita buat traveling atau orang tadi itu buat traveling itu kan nggak mengganggu orang lain ya. Iya, betul banget, gak mengganggu, dan juga ya udah sih kayak emang suka ke situ kan. Buat refreshingnya dia gitu. Begitu teman-teman. Jadi intinya menurut Hikaru itu bukan wibu ya. Kurang lebih memang mungkin dia suka dengan Jepang ya. Ya, that's not a problem guys. Mungkin suka makanannya gitu kan. Nah iya benar, banyak aspek yang juga bisa dikaji lagi ya. Maksudnya banyak yang bisa kita cari juga di Jepang. Kayak gitu guys. Wih. Oke, ini sekarang yang ketiga berarti ya. Oke, case yang ketiga. Jadi ketiga tuh begini. Jadi misalnya nih ada seseorang yang kerja di travel agent, gitu, sebagai kayak apa ya, tour guide gitu ya, pemandu wisata, tour guide. Gitu. Dia ini kenapa kerja di travel agent? Karena dia tuh punya kemampuan bahasa asing, mulai dari bahasa Inggris sampai bahasa Jepang juga. Gitu. Nah, pokoknya bahasa Jepang dia tuh skillnya bagus banget, sampai akhirnya seringkali dia dipercaya buat bikin kayak itinerary untuk apa ya, travel gitu ya, untuk jalan-jalan ke Jepang. Kayak gitu, bahkan sampai nemenin langsung juga gitu, jadi tour guide di Jepangnya juga kayak gitu. Dan karena pelayanannya dia bagus, terus bahasa Jepang dia juga bagus, jadi dia sering dapat tips yang lumayan gede gitu dari customernya. Asik ya. Kayak gitu, bahkan pernah dia nganterin seorang customer juga yang ternyata punya kayak perusahaan gitu, pemilik perusahaan, sampai si pemilik perusahaan ini nawarin gitu, kamu kerja di perusahaan saya aja gitu, karena bagus gitu skill bahasanya, bahasa aslinya. Hebat sekali nih gitu. orangnya. Nah jadi orang yang dia nih yang kerja di travel agent ini, yang punya kemampuan bahasa asing, salah satunya bahasa Jepang yang bagus, itu apakah disebut wibu? Wah, gitu. Menjebak sekali pertanyaannya. Apakah ini wibu atau bukan? Tahu nggak, kalau menurut aku ini adalah pintar guys. Nah, cerdas gitu. Ini cerdas dan skillful sekali ya. Kan kita juga udah sering mention beberapa kali, kalau kalian punya skill combo, itu bakalan bisa membantu kalian buat dapetin uang banyak banget guys. Dan orang ini kalau tadi aku dengar dari case-nya, pertama dia punya kemampuan buat jadi tour guide atau pemandu wisata yang benar-benar keren banget gitu kayaknya. Punya skill itu, dan juga dilengkapi dengan skill bahasa asing, salah satunya bahasa Jepang gitu loh teman-teman. Jadi dia udah punya 2 skill ini, ya udah deh kayak kepake banget gitu di kerjaannya, bahkan ditawarin juga di perusahaan dengan gaji yang besar pula, dengan kemampuan bahasa Jepangnya dan skill atau apa ya, hospitality dia yang bagus banget gitu kan. Nah, itu sih cerdas banget ya. Kalau misalkan kalian mau bilang dia wibu pun, kayaknya orangnya pun bakal, ya terserah sih, terserah kalian aja. Yang jelas dia wibu yang bener-bener mungkin positif banget lah gitu ya, hebat dan wibu elit guys. Keren gak sih dengan kemampuan bahasanya gitu. Karena emang dia mendalami banget kan berarti ya bahasanya. Iya sih guys, kalau kataku sih gitu, lebih ke cerdas ya, bukan wibu. Oke, menurut kalian gimana nih? How do you think? Comment gitu. Oke, next.
Oke, kita lanjutin lagi ke kasus keempat ya. Ini kasus juga nggak kalah membingungkan. Jadi ceritanya ada orang yang bekerja sebagai penerjemah ya, sebagai translator gitu. Apapun yang namanya penerjemah bahasa asing, termasuk bahasa Jepang tuh pasti ia kerjakan nih. Jadi bahasa Jepang juga dia kerjain kan. Dari mulai dia nerjemahin manga, nerjemahin subtitle film, dorama Jepang, sampai dia tuh menerjemahkan dubbing anime gitu dan lain sebagainya. Pokoknya all about Japan dia terjemahkan aja. Nah, secara personal orang ini ternyata salah satu dari orang yang sejak kecil tuh nungguin banget Dragon Ball di setiap minggu pagi gitu loh. Di awal mulanya dari kecil dia udah kayak gitu, dan sekarang ia bisa menghidupi keluarganya karena dia emang punya kemampuan untuk menerjemahin bahasa Jepang dengan handal kayak gitu. Menurut Hikaru-san, orang ini wibu atau bukan? Oke, orang ini ya. Oke, menurut aku orang ini tuh dia tuh pintar gitu. Iya, pintar. Setuju. Apa ya kalau wibu atau bukan? Menurut aku bukan ya. Soalnya kayak dia kan katanya tadi dari kecil emang suka anime Jepang gitu ya. Betul. Suka nonton tuh yang tiap minggu pagi tuh dia salah satunya gitu. Salah satu member. Terus dia kan dia emang seneng gitu dengan bidang itu. Terus dia juga punya skill bahasa asing, salah satunya bahasa Jepang. Terus dia jadikan itu sebagai karir gitu. Bahkan sampai menghidupi keluarganya dari situ gitu, dari jadi penerjemah gitu. Jadi menurut aku sih orang pintar ya gitu yang soalnya kan kalau sekarang banyak kan orang yang bilang kayak passion tuh jadi kerjaan gitu, kayak bekerjalah sesuai dengan passion kamu gitu. Nah, orang ini tuh mungkin salah satu yang seperti itu gitu. Bisa menjalankannya dan berhasil gitu ya. Oke, berarti kesimpulannya dia bukan wibu, tapi dia pintar ya. Dia pintar gitu. Menurut kalian gimana guys? Dia berkarir sesuai dengan passionnya terhadap Jepang? Komen di bawah. Oke, ini case yang terakhir, yang kelima. Gitu ya. Oke, jadi yang kelima ini ada orang yang pergi merantau ke Jepang. Wow, gitu sebagai jishusei. Jadi dia kesana kerja ya. Jishusei. Gitu. Terus kemampuan bahasa Jepangnya sih sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Nah, tapi karena dia udah tinggal di Jepang gitu ya, mumpung gitu ya dia tinggal di Jepang, jadi dia menyempatkan diri buat main ke Akihabara. Gitu. Di sana tuh dia kayak main ke AKB Cafe. Itu terus dia juga pergi ke Odaiba foto bareng patung Gundam yang gede. Yang gede itu ya. Oke. Terus juga dia pernah naik kapal Sanigo di Laguna Tembus. Sanigo-nya One Piece ya. Wow. Jadi bahasa Jepang dia tuh sebenarnya pas-pasan sih gitu ya. Tapi dia tinggal di Jepang sebagai jishusei, terus dia kembali ke Indonesia dan dia bikin LPK yang bisa ngebantuin orang-orang Indonesia buat pergi ke sana juga seperti dia gitu. Hebat sekali. Di sana, dan udah banyak banget orang yang dia berhasil bantu untuk berangkatkan ke Jepang gitu. Iya. Seperti itu. Nah, apakah orang ini disebut wibu? Wibu atau bukan? Oh, tidak. Dilihat dari passionnya sih, kalau dia tadi dia emang jalan-jalan suka gitu ke juga. Jepang, dia merantau, pastinya itu basicnya dia udah suka nih sama negara Jepang, makanya dia pilih ngerantau ke Jepang kan. Terus tadi dia sempat main kemana-mana ya, kayak cafe AKB gitu. Dia suka dengan idol nih kayaknya dia. Terus pergi ke, pokoknya udah ngelilingin Akihabara dan teman-temannya gitu ya. Bisa dibilang ini orang sebenarnya wibu ya teman-teman. Jadi dia emang punya passion untuk kesukaan terhadap culture Jepang. Tapi di sini yang bikin aku salah fokus tuh emang di terakhir dibilang dia pulang ke Indonesia dan dia di sini bikin LPK guys buat bantuin orang. Berarti sebenarnya dia tuh bagus tau, kayak berkontribusi banget orangnya kan. Jadi membantu orang-orang juga yang memiliki passion atau cita-cita yang sama untuk menjadi jishusei. Ya dengan cara bikin LPK itu mulia loh. Jujur ya, membawa dampak positif gitu. Membantu orang gitu untuk mendapatkan pekerjaan kan, istilahnya untuk mencari uang juga. Jadi kalaupun misalkan mau dibilang wibu, dia adalah wibu yang baik. Wibu yang juga berkontribusi untuk orang lain bagi nusa dan bangsa. Waduh. LPK-nya di Indonesia kan, pasti kan pulang ke Indonesia. Nah gitu guys. Jadi kalau kataku sih terserah ya, kalian mungkin mau bilang wibu atau bukan. Kalau kataku sih
ya bisa sih dibilang wibu karena ya gitu mungkin sih. ada seneng gitu ya dengan Ada kesukaannya dengan Jepang dan tapi karena dia membantu orang, jadi aku bilang dia adalah wibu yang baik. Wibu yang berkontribusi. Oke guys, jadi tapi gitu ya intinya kurang lebih. iya apa ya dari 5 kasus ini kan kita bisa lihat ya macam-macam banget nih ya. Tapi rata-rata dari kasus-kasus yang kita sebutin tadi tuh orang-orang tuh banyak yang justru jadi positif nih dengan suka ya. dengan Jepang tuh. Ada yang udah bisa cari uang sendiri, bantuin orang, menghidupi keluarga. Ya jadi mau disebut wibu atau mau bukan wibu pun, yang penting dia tidak mengganggu orang. Tuh. Dia membawa dampak positif. Aku bilang sih itu keren sih guys, mau wibu atau bukan. Jadi stop ngejudge orang ya dengan kata wibu gitu ya. Kalau kataku sih jangan ya. Iya benar-benar setuju sih aku. Jadi dari 5 contoh yang tadi kita sempat kasih itu, mau disebut itu 5-5-nya wibu atau 5-5-nya bukan wibu itu terserah sih. Iya, Maksudnya terserah. mungkin kan beda-beda gitu pendapatnya. Tapi apa yang mungkin menurut aku sih, ya tadi sih asal nggak merugikan orang lain gitu. Betul sekali. Dan mungkin kalau teman-teman nih di sini ada yang senang sama budaya Jepang, senang sama anime-anime Jepang, terus mungkin pernah dikatain wibu gitu ya. Nggak apa, maksudnya Nggak kalian apa-apa. jangan yang kayak jadi aduh apakah aku salah jadi wibu gitu. Ochitsuke. Nggak apa-apa. Tenang Karena guys. Ya. Nggak ada salahnya gitu kalau kita Iya. suka dengan culture suatu negara itu, asal ya jangan mengganggu orang lain dan jangan merugikan orang lain gitu. Iya, intinya itu selama masih di batas wajar sih aman ya. Iya. Jangan berlebihan dan jangan mengganggu orang lain dan jangan terlalu istilahnya kayak mungkin ditunjukin di publik nggak sih? Kayak takutnya orang yang gak paham, orang awam tentang budaya Jepang tuh nggak ngerti ketika kalian misalkan bercosplay ketika lagi belanja di supermarket kan bingung gitu kan. Karena Ya, ada contohnya sayap-sayapnya gitu. apa kena Karena ada kemana-mana gitu. sayap-sayap, wing, terus bawa peliharaan-peliharaan Waduh. gitu kan lucu banget ya. Tapi ngomong-ngomong soal cosplay di muka umum, ada juga nih wibu yang bener-bener hebat banget ya. Dia bagi-bagi sembako nih, lihat deh. Wah, Akatsuki bagi-bagi sembako nih guys, bagus banget. Nah ini salah satu contoh wibu tapi berkontribusi nyata. Wih, ini keren banget guys. Jadi ingat ya, stop judging, jangan terlalu ngejudge orang. Oke deh, kalau gitu mungkin buat hari ini tema wibunya menarik banget ya. Kita bakalan coba angkat lagi tema-tema kebudayaan Jepang lainnya di video-video berikutnya. Pastikan buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Betul banget. Channel登録 yoroshiku ne. Yoroshiku nih teman-teman. Kalau gitu, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Manda pamit. Hikaru deshita. Ya, bye-bye. Mata ne. Jadi wibu, weabu gitu tulisannya. Konnichiwa, konnichiwa. Konnichiwa. Niko. Juga di beberapa. Apa? Ya. Apa tuh? Halo Bandung. Lebih ketiga berarti ya. Helikopter. Ngomong apa tadi aku, oh ya? Ibu. Gitu aku. Gali. Japanese jadi.